Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pembelajaran yang keempat ini kita akan belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Tabanan ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak bisa mengidentifikasi macam-macam kegiatan ekonomi. Baiklah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengaruh keadaan geografis suatu tempat terhadap pekerjaan penduduk. Nah, yang belum tahu bisa klik di pojokan, lihat video sebelumnya ya. Nah, pada pembelajaran yang keempat ini kita akan mengelompokkan macam-macam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, sahabat kelas 4 bisa mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, simak baik-baik penjelasannya sebagai berikut. Lingkungan memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, jadi sahabat kelas 4, manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, seseorang yang tinggal di pantai, dia bekerja sebagai seorang nelayan, memiliki banyak ikan. Nah, ikan ini akhirnya dijual. Mendapatkan uang, uangnya digunakan untuk membeli beras, membeli pakaian, kemudian memenuhi kebutuhan yang lain. Selanjutnya, petani yang memiliki banyak gabah, gabah tersebut akan dijual. Selanjutnya mendapatkan uang. Uang itu digunakan untuk membeli lauk pauk, membeli baju ya, kemudian membeli tempat tinggal. Nah, inilah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi ya. Contoh yang lain, yang bekerja di bidang jasa, memiliki potong rambut ya, tempat potong rambut. Kemudian dia mendapatkan uang dari kegiatan memotong rambut pelanggannya. Nah, dari uang ini digunakan untuk membeli kebutuhan hidup, misalnya kebutuhan pokok makanan, pakaian, misalnya bisa digunakan untuk membeli kendaraan. Nah, semacam ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup juga. Jelas ya sahabat kelas 4 ya. Jadi kegiatan ekonomi, kegiatan yang dilakukan oleh manusia ya, untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu, tujuannya untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, produksi. Apa itu produksi? Ya, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Contoh sederhananya, ibu kalian di rumah membuat keripik singkong, kemudian keripik ini dijual, ibumu mendapatkan uang. Nah, kegiatan yang dilakukan ibumu adalah kegiatan produksi. Orangnya namanya produsen. Mudah bukan? Selanjutnya kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Ya, menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Nah, misalnya ayah kalian memiliki warung di rumah. Dia membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari di pasar dalam jumlah besar. Kemudian dijual kembali di rumahmu, di tokomu. Lalu datanglah tetanggamu membeli. Nah, maka ayahmu ini adalah seorang distributor. Dia sudah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen atau ke tetanggamu yang memakai, yang menggunakannya. Jelas ya?
Selanjutnya, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ialah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Misalnya, kalian membeli buku. Buku digunakan untuk belajar, berarti kalian sudah melakukan kegiatan konsumsi ya, dengan membeli buku. Contoh yang lain, ketika kalian membeli makanan di warung, berarti kalian sudah melakukan kegiatan konsumsi ya. Orangnya disebut konsumen. Jelas ya sahabat kelas 4 ya. Bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom komentar. Nah, itu tadi sahabat kelas 4 pembelajaran singkat pada hari ini tentang pengelompokan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.